Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat hadanallah, mengapa para sahabat sangat mencintai Rasulullah? Julukan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga sahabat-sahabat beliau yang lain? Siapakah sosok sahabat yang dijuluki sebagai pakarnya ilmu faraid dan sosok sahabat yang paling memahami halal dan haram? Mari kita simak kisah berikut ini. Sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah maksum. Allah sendiri yang telah menjadikannya sosok inspirator bagi umatnya, sekaligus sosok pengajar bagi kaum mukminin. Berkah beliau menebar kepada para pengikutnya sampai hari kiamat. Sebesar apa kadar seorang muslim mengikuti petunjuk beliau, setinggi itu pula tingkat kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang memperoleh pencerahan dalam salah satu bidang agama adalah berkah dari mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap muslim yang memperoleh pencerahan dalam salah satu bidang ibadah, ilmu syariat yang bermanfaat, ataupun fadilah dunia, maka pengilham semua itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah telah turunkan wahyu kepadanya. Dialah pengilham para ulama, para qori, fuqaha, para pemimpin yang adil, mujahidin, para penderma, orang-orang yang sholat, dan orang-orang yang berpuasa. Sebuah kata yang beliau ucapkan kepada salah seorang sahabat akan memotivasi harapan, kesiapan, dan muhibah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya. Suatu kejadian yang dialami oleh seorang sahabat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap mengubah hayatnya hingga ajal menjemput. Hal tersebut karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok pengajar serta sumber kesadaran dan semangat bagi semua. Apabila kita ingin meringkas hayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam kalimat berilham, berwahyu dan berpengaruh dari sang pengajar kebaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa memilih sabda beliau, "Seandainya aku ingin menjadikan seseorang sebagai kekasih, niscaya aku akan memilih Abu Bakar." Hadis muttafaqun alaih. Di sini tidak ada komentar terhadap sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dialah pengajar dan pemotivasi bagi Abu Bakar As-Siddiq dalam beramal soleh serta menyegerakan ketaatan seperti hijrah, jihad, sedekah, sholat, berbakti, silaturahim, dan lain sebagainya. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa di antara kalian yang berpuasa pada hari ini?" Abu Bakar berkata, "Aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa di antara kalian yang mengiringi jenazah pada hari ini?" Abu Bakar berkata, "Aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin pada hari ini?" Abu Bakar berkata, "Aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit pada hari ini?" Abu Bakar berkata, "Aku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah semua amalan itu terkumpul dalam diri seseorang, melainkan dia akan masuk surga." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an masuk ke surga berkat hidayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut merupakan ilham dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menumbuhkan kabar gembira dan harapan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, menanamkan keyakinan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hatinya, serta mengarahkannya dengan percikan-percikan bercahaya, sebagaimana yang tercantum dalam Sahihain, bahwa beliau bermimpi meminum susu dan memberikan sisa susunya kepada Umar bin Khattab. Beliau menafsirkan sisa susu tersebut dengan ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bermimpi melihat orang-orang memakai pakaian, sedangkan Umar menyeret pakaian. Beliau menafsirkan pakaian yang diseret Umar tersebut dengan agama. Muttafaqun alaih. Beliau juga mengucapkan kalimat yang menjadi pelita dalam hidup Umar, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi, bahwa tatkala Umar meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berangkat umrah, beliau bersabda, "Jangan lupa untuk mendoakan kami, wahai saudaraku." Mendengarnya, Umar pun merasa heran dan kagum. Dia kerap kali mengulang kalimat tersebut dengan penuh kenikmatan, kecintaan dan antusiasme, sembari berujar, "Kalimat yang seandainya diganti dengan seisi dunia, maka tidaklah akan membuatku senang." Lihatlah, inspirasi yang telah menjadikan Umar bersikap adil dalam kebenaran, serta kuat dalam membela dan menolong agama. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya dia akan terlupakan di alam jahiliyah dan keberhalaan. Inilah Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang mengambil inspirasi berderma dan sedekah dari sang inspirator dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia membekali seluruh pasukan ke Tabuk. Dia membeli sumur rumah dan mewakafkannya untuk maslahat umat muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan kalimat yang seandainya kita mengibaratkannya sebagai sebuah mahkota, maka tidaklah ada mahkota yang lebih mulia darinya. Beliau bersabda, "Tidak akan ada bahaya yang menimpa Utsman setelah apa yang dilakukan hari ini sebanyak 2 kali." Hadis riwayat At-Tirmizi. Sahabat, pemuliaan apa lagi yang dibutuhkan? Pengenalan apa lagi yang dibutuhkan setelah penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terang? Apabila kita membaca riwayat hidup Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan ingin memberinya tanda jasa di dadanya, maka tidaklah ada tanda jasa yang lebih indah dari pemberian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa sabdanya, "Seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya serta dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya." Muttafaqun alaih. Setiap sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pengikutnya, baik lelaki maupun perempuan hingga hari kiamat, akan memperoleh kemuliaan sesuai dengan kadar peneladanannya kepada sosok teladan sejati tersebut. Lihatlah, mahkota yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenakan kepada Ali bin Abi Thalib, sembari bersabda, "Tidakkah engkau senang bila posisimu di sisiku bagaikan posisi Harun di sisi Musa?" Muttafaqun alaih. Demikianlah motivasi dan inspirasi yang beliau tanamkan dalam diri para pencinta dan pengikutnya. Berkenaan dengan sifat amanah yang dimiliki oleh Abu Ubaidah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap umat memiliki orang yang amanah.
Sosok amanah yang dimiliki oleh umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Muttafaqun alaih. Abu Ubaidah memperoleh sifat tersebut dari pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkannya dalam hati Abu Ubaidah sehingga dia pun menjadi contoh teladan dalam hal amanah sepanjang generasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah inspirator bagi para ulama umatnya hingga hari kiamat, serta teladan bagi mereka sepanjang sejarah. Pemula sekaligus senior mereka ialah Muaz bin Jabal, yang sosoknya pernah beliau sabdakan, orang di kalangan umatku yang paling mengetahui halal dan haram adalah Muaz bin Jabal. Muttafaqun alaih. Muaz telah mereguk ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membimbingnya dalam memahami nas agama. Ada suatu malam, Abdullah bin Abbas yang bergelar uskup umat, samudra umat, dan penjelas Al-Quran, memperoleh inspirasi dalam bidang tafsir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu dia tengah bermalam di rumah beliau. Malam itu adalah malam paling berkah dalam kehidupannya. Saat dia memberikan air wudhu kepada beliau, tiba-tiba beliau berdoa, "Ya Allah, berikanlah pemahaman agama kepadanya." Muttafaqun alaih. Abdullah bin Abbas merupakan penafsir Al-Quran teragung hingga hari kiamat. Zaid bin Thabit memperoleh inspirasi dalam bidang faraid dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, orang di kalangan kalian yang paling mengetahui faraid adalah Zaid. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ilmu mawarid dan pemahaman mendalam tentangnya yang dimiliki oleh Zaid bin Thabit merupakan tetesan dari samudra keilmuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ubay bin Ka'ab memperoleh spesialisasi ilmu qiraat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahihain, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ubay, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Ubay bertanya, apakah Allah yang menyebut namaku kepadamu? Beliau menjawab, Allah yang menyebut namamu kepadaku. Lantas Ubay pun menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Ubay untuk meneguhkan spesialisasi dan menancapkan inspirasi dalam dirinya. Dalam Sahih Muslim, beliau bersabda, wahai Abu Al-Munzir, tahukah engkau ayat Al-Quran apa dalam hafalanmu yang paling agung? Ubay menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau kembali bersabda, wahai Abu Al-Munzir, tahukah engkau ayat Al-Quran apa dalam hafalanmu yang paling agung? Ubay menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Beliau bersabda, ilmu ini akan membuatmu senang, Abu Al-Munzir. Ucapan itu bagaikan stempel kenabian yang diletakkan pada dada Ubay untuk merangsang inspirasi dan perhatian dalam dirinya.